Halo bro nobar semuanya dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Your Neck yang dirilis pada tahun 2011. Yang mana film ini mengisahkan tentang pasangan suami istri yang berlibur di sebuah rumah pedesaan. Dan tak disangka, liburan tersebut ternyata berubah menjadi petaka ketika sekelompok psikopat mulai menerornya. Oke, daripada berlama-lama, kita lanjut ke cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang telah selesai bermantap pria. Setelah itu si pria pergi untuk mandi, sementara si wanita saat itu terlihat membuat minuman, sembari mendengarkan musik untuk melepas lelah setelah tenaganya terkuras habis. Setelah selesai mandi, si pria dibuat terkejut melihat tulisan darah di kaca. Lalu sesaat kemudian dia kembali dibuat terkejut melihat kekasihnya tersungkur bersimpah darah. Dan ketika dia membalikan badan, tiba-tiba beberapa saat kemudian terlihat pasangan suami istri bernama Paul dan Aubrey yang sedang mengendarai mobil di jalanan yang berdebu. Saat itu mereka berniat untuk merayakan ulang tahun pernikahan di salah satu rumah milik Paul yang berada di area pedesaan. Di sana mereka akan merayakannya bersama anak-anak mereka yang sebelumnya telah mereka undang. Singkat cerita, sesampainya di sana Paul sempat merasa kaget karena pintu rumah tersebut tidak terkunci. Namun saat itu dia mencoba berpikir positif karena tampaknya kondisi rumah tersebut terlihat baik-baik saja. Pada malam harinya, terlihat anak kedua mereka yang bernama Crispian pun datang. Di sana Crispian datang bersama kekasihnya yang bernama Erin. Keesokan paginya, ketika bangun tidur, Crispian mendapati kakaknya yang bernama Drake telah datang. Saat itu Drake juga datang bersama istrinya yang bernama Kelly. Lalu pada sore harinya, terlihat dua anak Paul dan Aubrey yang lain yang bernama Amy dan Pelik pun telah tiba di sana. Mereka tentu membawa pasangan mereka masing-masing yang bernama Terik dan si tomboy yang bernama Z. Melihat anak-anak mereka sudah berkumpul, tentu Paul dan Aubrey merasa senang. Pada malam harinya, mereka semua terlihat berkumpul di meja makan untuk menikmati hidangan makan malam. Di sana Paul sebagai ayah pun terlihat memimpin doa. Namun beberapa saat kemudian, ketika sedang berbincang-bincang terjadi ketegangan antara Crispian dan Drake. Di sana mereka pun tampak tak ada yang mengalah, hingga suasana makan malam yang awalnya menyenangkan pun menjadi kacau. Di tengah ketegangan tersebut, tiba-tiba Terik pacar Amy beranjak dari tempat duduk dan pergi menuju ke arah jendela. Karena di sana dia seperti melihat sesuatu di luar rumah. Namun tiba-tiba, secara tak terduga sebuah anak panah menancap tepat di kepala Terik hingga Terik pun terkapar tak walakaya. Kejadian tersebut tentu membuat semua yang berada di sana panik. Apalagi setelah itu, sebuah anak panah kembali melesat dan mengenai punggung Drake. Mereka pun lalu menunduk dan mencari tempat yang aman. Kemudian tiba-tiba, saat itu Pelik menyarankan agar seseorang yang mampu berlari cepat untuk pergi ke mobil dan mencari bantuan. Karena entah mengapa, saat itu HP mereka mendadak kehilangan sinyal. Mendengar itu, Amy yang merasa mampu berlari cepat pun menyanggupinya. Namun ketika Amy baru saja berlari keluar, tiba-tiba lehernya terjerat jebakan kawat dan Amy pun seketika tewas. Melihat putrinya tewas, Aubrey pun tentu merasa terpukul. Lalu Paul mengantarkan Aubrey ke kamar untuk menenangkan diri.
Setelah itu, Paul pun meninggalkan istrinya di kamar sendirian dan kembali ke bawah untuk memastikan agar anak-anaknya selamat. Namun tanpa diduga, salah satu psikopat bertopeng muncul dari bawah tempat tidur Aubrey. Lalu tanpa basa-basi, Aubrey pun disambit golok psikopatnya hingga tewas. Setelah itu, giliran Kelly yang dikejutkan dengan keberadaan psikopat bertopeng di dalam kamar Aubrey. Dia pun berlari keluar rumah untuk mencari bantuan. Tanpa dia sadari, di luar terlihat psikopat lainnya yang mengejarnya. Melihat istrinya berlari keluar, Drake berusaha menyusulnya, namun sayang untuk kedua kalinya Drake terkena anak panah di punggungnya hingga dia pun pingsan. Kelly! Kembali ke Kelly. Terlihat saat itu dia mendatangi rumah tetangga yang tak jauh dari sana. Karena di sana terlihat si pemilik rumah sedang duduk santai. Namun sialnya, ketika Kelly berusaha memanggil-manggil tetangganya itu, ternyata psikopat sudah berada di belakangnya. Dan tanpa ampun, psikopat itu memberikan bogem mentah ke wajah Kelly hingga dia terpental ke dalam rumah tetangganya itu. Tak cukup sampai di situ, setelah berada di dalam, psikopat tersebut langsung menghantam kepala Kelly dengan kapaknya. Dan otomatis Kelly pun tewas. Lalu kenapa si tetangga tidak mau menolong Kelly? Ternyata tetangganya tersebut adalah pria yang dihantam psikopat di awal film tadi. Kembali beralih ke rumah keluarga Paul. Saat itu Crispian berniat pergi keluar untuk mencari bantuan karena dia berpikir di luar sudah aman. Setelah Crispian pergi, Eric dan yang lainnya menyembunyikan Drake yang masih pingsan di tempat yang aman. Sementara mereka berpencar untuk mencari keberadaan psikopat yang masih bersembunyi di dalam rumah. Ketika Erin sedang mempersiapkan senjata untuk berjaga-jaga, tiba-tiba psikopat yang tadi membunuh Kelly datang dengan menerobos jendela rumah. Selain itu, psikopat tersebut sembari membawa jasad Kelly. Lalu psikopat tersebut menyerang Erin dengan kapaknya, akan tetapi saat itu Erin berhasil menendang titik psikopat tersebut. Lalu di saat psikopat merintih sambil memegangi titiknya, dengan cepat Erin menghajar psikopat tersebut hingga tewas. Beralih kepada Paul yang sedang mencari keberadaan psikopat di lantai atas. Lalu tak lama kemudian Pelik dan Z menyusul untuk menemani Paul. Di sana Paul nampak terkejut melihat bekas minuman di salah satu ruangan di atas. Di sana dia menyimpulkan bahwa para psikopat telah mengintai mereka dan telah berada di sana sebelum mereka datang. Dan ketika Paul sedang menjelaskan hal itu kepada Pelik, tiba-tiba salah satu psikopat datang dan langsung mentok lehernya dari belakang dan Paul pun seketika tewas. Setelah itu, ketika melihat ayahnya tewas di hadapannya, terlihat raut wajah Pelik dan kekasihnya Z yang nampak biasa saja. Selain itu terlihat kemudian Pelik berbicara kepada psikopat tadi. Dari sini terungkap fakta yang sangat membagongkan, bahwa ternyata Peliklah dalang dari semua ini. Namun belum diketahui motif sebenarnya yang membuat Pelik tega melakukan semua ini. Kita lanjut dulu. Scene beralih kepada psikopat yang tengah mengamuk ketika mengetahui kawannya telah tewas. Lalu tiba-tiba dia mendengar seseorang di balik pintu yang ternyata adalah Erin. Lalu psikopat itu langsung mendobrak pintu menggunakan kapaknya. Bersamaan dengan itu, terlihat Drake yang baru tersadar dan keluar dari tempatnya disembunyikan. Melihat itu, seketika perhatian psikopat pun teralihkan.
Saat itu dia langsung menyerang Drake. Akan tetapi dengan cepat Erin keluar dan menusuk punggung psikopat hingga psikopat pun melarikan diri. Singkat cerita, Erin yang terlihat paling tangguh pun menyuruh Drake dan Pelik turun ke ruang bawah tanah untuk mencari peralatan yang bisa digunakan sebagai senjata. Sementara Erin terlihat membuat jebakan paku di depan jendela untuk berjaga-jaga jika psikopat itu kembali masuk. Beralih kepada Pelik dan kakaknya Drake yang berada di ruang bawah. Terlihat saat itu mereka sedang menyiapkan beberapa senjata. Lalu di sana Pelik memberitahu Drake bahwa istrinya sudah tewas. Drake yang memang belum mengetahui hal itu pun merasa saat itu Pelik sedang membohonginya. Dia pun marah kepada Pelik, lalu tiba-tiba Pelik menusukkan beberapa senjata ke perut kakaknya hingga tewas. Sorry, Shut up talking! sorry. Kembali beralih kepada Erin. Setelah selesai memasang jebakan, lalu Erin naik ke lantai atas untuk mencari keberadaan Paul. Karena saat itu Erin belum tahu bahwa Paul telah tewas. Sesampainya di atas, Erin dikejutkan melihat calon mertuanya tersebut terbujur kaku. Lalu tak lama kemudian, terlihat psikopat yang telah membunuh Paul sedang mengendap-endap di belakang Erin. Erin yang menyadari kedatangannya pun langsung melemparkan pisau ke arah psikopat itu. Lalu dia melarikan diri dengan melompat ke bawah melalui jendela. Sialnya, akibat lompatan tadi paha Erin tertusuk pecahan kaca. Lalu dia pun bersembunyi di balik pohon untuk mencabut pecahan kaca tersebut. Namun tiba-tiba di luar tampak psikopat lainnya yang bersiap memanah Erin. Lalu dengan terpincang-pincang Erin kembali ke dalam rumah dan bersembunyi di balik tirai. Tak lama kemudian terlihat psikopat itu mengejar Erin masuk. Tanpa dia duga di sana terdapat jebakan paku yang tadi dipasang Erin. Dan sesuai harapan, kaki psikopat itu tertembus paku dan sontak saja dia pun berteriak kesakitan. Mendengar teriakan itu, Pelik, Ji, dan salah satu psikopat lain pun turun menghampirinya. Checking on that? Lalu di sana terjadi perdebatan antara Pelik dan dua psikopat itu. Di sana Pelik merasa kesal karena mereka belum juga berhasil menyelesaikan tugasnya dan malah direpotkan oleh perlawanan Erin. Erin yang bersembunyi di balik tirai pun tentu mendengar pembicaraan mereka. Di situ akhirnya Erin pun mengetahui bahwa Pelik adalah dalang semua ini. Dan motifnya karena dia ingin menguasai semua harta orang tuanya. Lalu di tengah persembunyiannya tiba-tiba HP Erin berdering karena saat itu sinyal di HP-nya kembali normal. Terlihat Erin mendapatkan balasan dari nomor darurat karena di awal kericuhan tadi Erin sempat mengirimkan pesan ke nomor tersebut. Pelik dan yang lainnya pun tentu mendengar suara HP Erin. Lalu salah satu psikopat langsung mendatangi tempat persembunyian Erin. Erin yang melihat psikopat itu datang pun bersiap-siap untuk menyerang. Dan benar saja, ketika psikopat itu membuka tirai, Erin langsung menubruk psikopat itu hingga jatuh. Lalu dia pun berlari keluar melewati pintu belakang. Melihat itu Pelik dan yang lainnya langsung mengejar Erin keluar. Namun dengan cerdiknya Erin mengecoh mereka. Sebelum mereka tiba di luar, Erin kembali masuk ke dalam melalui jendela. Pelik dan yang lainnya pun terus mencari Erin di luar. Namun salah satu psikopat merasa curiga ketika melihat jendela yang terbuka. Lalu dia pun segera menghampiri jendela tersebut untuk masuk. Namun tiba-tiba Erin yang telah bersiap-siap pun langsung menusukkan pisau tepat di kepala psikopat itu hingga dia pun tewas. Lalu setelah itu Erin membuat jebakan di atas pintu. Tak lama kemudian
terlihat satu psikopat yang tersisa kembali masuk ke dalam rumah. Akan tetapi dia memasuki pintu lain sehingga psikopat tersebut lolos dari jebakan kapak Erin. Melihat itu, Erin pun lari ke ruang bawah. Di sana dia menghancurkan semua lampu sampai keadaan di sana menjadi gelap. Setelah itu Erin menyalakan blitz sebuah kamera untuk memancing perhatian psikopat itu. Dan benar saja, psikopat tersebut datang dan menghampiri kamera itu. Saat psikopat mulai mendekat, Erin yang bersembunyi langsung menyerang psikopat tersebut dan berhasil melumpuhkannya hingga tewas. Dengan tewasnya psikopat tadi, sekarang hanya tersisa Felix dan Z yang lanjut menyerang Erin. Ketika Erin kembali ke atas, terlihat Felix yang berada di luar rumah menembakkan panah ke arah Erin. Namun karena Felix bukan penembak jitu, tembakannya pun meleset dan Erin pun melarikan diri ke dapur. Mengetahui tembakannya meleset, lalu Ji dan Felix mengejar Erin ke dapur. Setibanya di dapur, terjadilah baku hantam di sana. Meskipun punggung Erin sempat tertojos oleh Felix, namun saat itu Erin berhasil melumpuhkan pasangan kekasih itu. Lalu tak lama kemudian, terdengar suara panggilan telepon ke HP milik Felix. Lalu Erin pun mengambil HP dari saku Felix dan kemudian mengangkat panggilan tersebut. Tanpa diduga, orang yang menelpon Felix saat itu adalah Crispian, kekasihnya. Di sana Erin hanya berdiam diri sembari mendengarkan percakapan Crispian. Lalu betapa kagetnya Erin saat itu karena ternyata dari percakapan Crispian tadi Erin pun tahu bahwa Crispian menjadi salah satu dalang dari semua ini. Felix, I know you're pissed at me for not helping out. Felix, is it all done in there or what? Singkat cerita, Crispian pun kembali ke rumah dan mencari keberadaan Felix. Lalu, Erin yang sudah mengetahui semuanya pun terlihat menghampiri Crispian dengan tatapan yang penuh kekecewaan. Sadar Erin sudah mengetahui semuanya, di sana Crispian mencoba menjelaskan dan membujuk Erin. Namun tiba-tiba, tanpa diduga Erin menojoskan pisau ke leher dan mata Crispian. Namun di saat yang bersamaan, polisi pun datang tak tepat waktu dan langsung menembak Erin. Setelah menembak Erin, polisi tersebut kembali ke mobil untuk menghubungi ambulan. Setelah itu, Pak Polisi berniat untuk masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba dan film pun selesai. Pada film ini terdapat sebuah pesan bahwa harta tak selamanya membuat kita bahagia. Harta juga bisa membutakan hati dan pikiran seseorang, bahkan orang terdekat sekalipun. Sekian dulu video kali ini, mohon maaf jika banyak kekurangan dan sampai jumpa di video selanjutnya.